salah satu anggota tim gabungan pencari. Dari riset jangka panjang tahun 2004 sampai 2008 itu menemukan ada 4 akar masalah konflik Papua. Nah, yang pertama itu terkait dengan proses integrasi. Itu ada yang bilang bahwa Papua sudah merdeka sebelum bergabung, ada yang menyatakan Papua itu adalah bagian dari NKRI harga mati gitu ya. Ada yang bilang bahwa Papera ini menjadi problem gitu karena tidak representatif, sehingga akhirnya berdampak pada dan memunculkan konflik. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kegagalan pembangunan. Kalau dilihat, kita semua tahu bahwa angka kemiskinannya tinggi, kemudian pembangunan tidak merata, gitu ya. Ada problem diskriminasi dan marginalisasi. Jadi kita tahu ada problem perspektif yang rasis gitu ya, bisa dibilang rasis dan membedakan orang asli Papua dengan orang Indonesia lainnya. Hal ini juga kelihatan misalnya dari perbedaan representasi mereka dalam posisi-posisi penting di pemerintahan itu juga masih rendah. Dan yang terakhir, keempat, itu terkait dengan pelanggaran HAM. Dikontribusikan sangat besar ketika Orde Baru yang memang pendekatannya masih militer. Nah, tapi di luar itu, setelah Orde Baru pun ketika daerah operasi militer dicabut, sampai hari ini pelanggaran HAM masih berlangsung gitu ya. Dan isu yang lainnya pun masih berlangsung sampai sekarang. Jadi 4 akar masalah ini masih ada. Sebenarnya kalau melihat dari substansi Undang-Undang Otsus, itu sudah komprehensif, sudah melihat dan mencari solusi untuk keempat akar masalah tadi. Nah, tapi yang jadi problem adalah kemudian Undang-Undang Otsus ini ternyata tidak efektif. Kalau misalnya kita melihat ternyata dari 20 tahun implementasi, lebih banyak fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan sosial ekonomi gitu. Jadi perspektifnya sangat sempit. Padahal tadi kita lihat Undang-Undang Otsus itu mengatur banyak hal, termasuk juga yang sosial politik gitu. Tapi tidak semuanya kemudian terimplementasi. Partai politik tidak ada sampai sekarang, KKR tidak terbentuk sampai sekarang. Pada daerah-daerah yang justru banyak orang asli Papuanya ternyata masih terjebak pada angka kemiskinan yang tinggi. Padahal Otsus ditujukan secara khusus untuk orang asli Papua gitu. Jadi ini kan menjadi pertanyaan. Undang-Undang Otsus sudah masuk prolegnas dan ini akan dibahas secara serius oleh pemerintah dan juga DPR. Tapi di sisi lain ada gugatan gitu dari orang asli Papua terkait dengan efektivitas Otsus ini bagaimana, selama ini apa, kemudian diwarnai juga dengan banyaknya penolakan terhadap Undang-Undang Otsus Jilid 2 dan revisi Undang-Undang Otsus gitu. Namun di sisi lain ada kebutuhan yang besar juga misalnya dari pemerintah daerah terhadap dana Otsus, bahwa pembangunan daerah bisa jadi mandek nih kalau dana Otsus nggak masuk lagi. Nah, tapi problem revisi itu nggak hanya terkait dengan dana Otsus, dan ada banyak sekali problem terkait dengan implementasi Otsus. Kalau misalnya Presiden Jokowi dan pemerintah memang punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua, maka seharusnya pertama melakukan evaluasi Otsus, yang kedua melakukan upaya perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh melalui pendekatan dialog. Jadi semua dan berbagai pihak itu duduk bersama menyepakati apa yang harus dilakukan untuk Papua. Tidak hanya aspek sosial ekonomi, tapi juga sosial politiknya. Tapi sampai saat ini belum terdengar gitu. Yang muncul justru adalah draft revisi yang baru terkait dengan meningkatkan dana Otsus dan juga aturan terkait dengan pemekaran yang justru bisa menimbulkan kontroversi baru gitu yang terkait dengan konflik Papua ini.
Awas tahan ya, tahan makan. Sabar. Standby. Ada jauh satu. Awas pada belakang juga ya. Cuma jauh lihat yang di atas kan. Kalau ada yang bergerak itu. Gas saja.